Teman, kita akan mulai buat belajar Mendeley di sini. Jadi sekarang teman-teman silahkan buka ini, buka buka website ini. Ini cuman di Mendeley, ketik aja mendeley.com gitu. Bagi yang ini kalau enggak ini ya silahkan dicatat aja caranya. Kalau yang nggak bisa langsung coba silahkan dicatat caranya. Tapi yang bisa silahkan langsung dicoba buka mendeley.com kayak gitu. Ini ya, mendeley.com. Silahkan dicoba. Terus, jadi gini, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman di sini akan diminta buat create. Kalau kalian kan baru ya, maksudnya belum punya akun kan ya. Jadi silahkan nanti create account gitu. Di sini, di ini. Kalau saya karena saya udah punya, jadi saya pakai yang sign in. Nah, kalau kalian karena belum punya, pakai yang create account. Jadi diklik aja. Kemudian, nah karena saya udah punya ya, kalau misalnya belum punya sih, ini misalnya gini nih, kalau mau baru, bukan yang ini. Jadi kalau misalnya, ini karena saya udah pernah, jadi kayak gini. Tapi kalau misalnya belum, nanti teman-teman bisa register kayak gitu. Soalnya punya saya emang udah ada Mendeley-nya di dalamnya. Maksudnya di 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 dalam laptopnya udah ada juga, jadi dia langsung kayak ke synchronize kayak gitu. Maksudnya karena saya udah login, jadinya biasanya langsung ke login kayak gitu. Tapi kalau karena kalian nggak ada, silahkan bikin create account, atau di sini yang merah ini juga bisa create free account kayak gitu. Silahkan bisa dicoba. Ya lagi-lagi di sini karena saya udah punya ya. Jadi ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa, silahkan coba teman-teman boleh diisi sesuai dengan itunya. Sebaiknya juga sebenarnya kenapa kemarin saya di awal menekankan harus punya email Unisula, karena sebaiknya ini emang dipakainya pakai email Unisula kayak gitu. Kenapa? Karena kenapa sih email Unisula itu penting gitu ya teman-teman? Karena dalam beberapa hal, maksudnya dalam dunia akademis, email Unisula itu penting untuk kegiatan-kegiatan yang akademis seperti ini gitu. Ketika teman-teman punya di belakang std.unisula.ac.id, itu ketika teman-teman mengikuti misalnya sign in di mana, misalnya kalian sign in di Mendeley, atau misalnya kalian ikut suatu konferensi atau atau sebenarnya misalnya email-emailan gitu ya sama orang lain gitu, dan itu pakai email Unisula. Misalnya nih kalian jadi humas sebuah acara gitu ya, terus kalian misalnya minta pematerinya adalah misalnya salah satu orang yang di instansi pemerintahan gitu. Mereka akan lebih senang ketika itu emailnya adalah email yang belakangannya ada instansi kita gitu. Instansi kita tuh ya berarti kampus kalian gitu, kampus kita gitu. Kenapa? Karena artinya itu bisa, orang itu tuh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu loh dari alamat emailnya seperti itu. Makanya kenapa email Unisula itu penting gitu, dan makanya saya sangat menyayangkan kalian nggak bisa pakai email Unisula kan gitu. Jadinya tadi gitu ya, sayangnya itu gitu Kak. Belum bisa pakai ya kalian yang 2020. Nah, tapi buat teman-teman yang lain 2019 ke atas, kalau emang udah punya email Unisula, atau kalau misalnya belum diaktifin, bisa diaktifin dari sekarang gitu ya. Misalnya karena itu penting. Dan ternyata kalian tahu nggak, ternyata belakang ACID ini tuh kita kan sebenarnya berkolaborasi sama Google ya. Nah, itu bisa membuat Google Meet kita itu menjadi Google Meet yang premium kayak gitu. Karena belakangnya pakai yang ACID. Salah satu kelebihan yang premium apa? Salah satunya adalah ini kalian bisa merekam. Kalau pakai yang biasa, kalian nggak bisa merekam sesi Google Meet. Tapi kalau misalnya pakai yang ini, pakai yang dari Unisula Acid, itu bisa ada fitur direkam seperti itu. Jadi ini ya teman-teman, ini bisa ada record meeting seperti itu. Jadi lebih banyak dan bisa memuat 250 orang gitu. Kalau misalnya yang free, yang Gmail biasa itu hanya untuk 100 orang kayak gitu. Makanya itu pentingnya gitu. Cuman sayangnya tuh belum bisa diaktifin ya sampai sekarang gitu. Nah, tadi ada yang bilang kalau misalnya udah pernah daftar terus lupa password gimana? Di sini ada tulisan forgot password gitu. Ini bisa diklik aja misalnya ya kalau kalian lupa password. Nah, di sini send me a link gitu. Jadi nanti klik yang send me a link.
Kemudian nanti si Elsevier ini atau Mendeley itu akan mengirimkan email aktivasi ke email kalian seperti itu, teman-teman. Kayak gitu ya. Bagi yang lupa password, bagi yang belum pernah login, bisa coba create account tadi. Bisa klik yang create account. Saya nggak bisa karena saya udah punya akun di sini. Jadi nanti silahkan bisa coba. Sebenarnya nggak susah-susah banget kok. Cuman kalau nggak salah tuh ada pertanyaan nanti dari kalian tuh dari ilmu jurusan apa gitu, dicari aja sosial psikologi, kalau nggak ada tuh social science kalau nggak salah, seperti itu. Kayak gitu. Terus kalau bisa ya gunakan nama kalian ya. Ini sekali lagi seperti saya bilang tadi, ini adalah tempat kita tempat kita bertemu dengan akademisi dari seluruh dunia. Jadi jangan pakai nama kalian yang alay-alay gitu. Jadi pakai nama biasa aja. Kayak ini Diani Syafitri kayak gitu. Nggak usah ditambahin Diani Syafitri 05, 2008, 2020 gitu, nggak usah. Jadi cuman nama kalian aja ya. Makanya itulah pentingnya juga kita pakai nama asli ya di email kita, biar orang tuh nggak bingung gitu loh ketika meng-email kalian tuh kayak ini siapa sih, ini beneran siapa sih gitu. Apalagi kalau nanti gambar profilnya tuh gambar yang beda-beda gitu ya. Jadi itu kadang-kadang bikin orang kayak ini siapa sih sebenarnya dan lain-lain seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau sudah silahkan. Sebenarnya ini karena saya udah pernah download. Kalau misalnya nggak mau udah pernah download juga dan kalian sudah pernah kalian mungkin belum pernah. Nah sekarang silahkan teman-teman tadi ya bisa mencoba buat pertama login. Kemudian kalau misalnya sudah login, nanti teman-teman bisa coba download. Jadi ini emang harus di-download ya teman-teman. Di sini ada tombol download ya, Di sini ada tombol download ya teman-teman di atas ini. Ini silahkan diklik. Kayaknya nggak berat-berat banget sih. Nah, ini download Mendeley Desktop for Windows gitu. Ini buat Windows 7, 8,1 dan 10 kayak gitu. Terus bisa juga kalau misalnya ada teman-teman yang pakai Apple ya, pakai iOS, macOS bukan iOS sorry, macOS. Jadi bisa klik yang ini, yang ada tanda apelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ya kita biasanya di Indonesia pakai Windows ya, kita biasanya download yang ini gitu. Jadi tinggal diklik aja yang tanda merahnya ini, kemudian nanti secara otomatis dia akan nge-save ini application-nya seperti itu. Jadi nanti akan muncul tanda seperti ini. Kalau sudah teman-teman ya misalnya terserah kalian sih di mananya itu di D atau di data manapun terserah. Terus kita tinggal klik save gitu. Gitu ya. Di sini lumayan gede. Wow, tapi cepat sekali ya tempat saya downloadnya. Ini sekitar 55 megabytes tadi ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau sudah teman-teman ini karena saya sudah kebetulan karena entah kenapa internetnya lumayan cepat hari ini. Kalau misalnya belum, nggak apa-apa sih, teman-teman bisa mencoba nanti, gitu ya. Kemudian ini kita bisa lihat ini show in folder. Kalau misalnya sudah, kita bisa lihat tadi di tempatnya. Nah ini berarti ini sudah terdownload ya teman-teman. Kalau seperti ini sudah ada di data dia saya. Nah ini bisa kita buka, kita enter atau kita klik 2 kali di Mendeley-nya seperti itu. Kemudian ini lagi loading. Nah ini ini karena saya pakai ini ya SmartDAV ya, smart screen, jadinya dia nggak bisa ini. Tapi karena saya udah, intinya kalau misalnya sama aja sih kayak nge-install yang biasanya ya. Jadi semoga teman-teman bisa ya untuk nge-installnya. Jadi cuma tinggal klik 2 kali terus di oke aja. Terus nanti dia sudah akan terinstall seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya ini yang sudah terinstall, ini punya saya di desktop. Jadi nanti dia akan membentuk seperti ini ya teman-teman. Dan ini karena saya udah login, jadi ini langsung buka seperti ini. Kalau misalnya enggak, kalau kalian belum login, nanti harus login dulu gitu. Nah, jadi ini yang mau saya tunjukkan adalah ini adalah dalamnya Mendeley kayak gitu. Jadi saya mau cerita kenapa Mendeley itu penting, karena Mendeley itu sangat membantu riset kita. Kalau kemarin teman-teman sudah saya ajari ya, gimana sih cara membuat daftar pustaka dari MS Word, itu kan kalian harus ngetik satu-satu tuh.
Nah, Mendeley itu tidak perlu mengetik satu persatu gitu. Itu yang bikin keren gitu. Contohnya aja, jadi gini, ini adalah misalnya yang jadi ini apa ya kayak penelitian. Ini adalah kumpulan artikel-artikel ilmiah, termasuk juga ada ebook di sini yang saya download dari internet gitu kan. Nah, terus kan kadang-kadang kita tuh kalau download dari internet itu bentuknya kayak gini ya. Apa namanya? Namanya tuh nggak jelas gitu misalnya ya. Namanya kayak misalnya kayak gini. Kalau kalian download tuh biasanya namanya kayak gini-gini nih. Eh istilahnya apa namanya? Bukan. Jadi kadang-kadang harus kayak kita klik dulu, kita buka. Oh iya, ini tuh judulnya ini kayak gitu kan lama ya kadang-kadang. Nah, Mendeley itu membantu kita untuk apa namanya? Pertama, jadi nanti akan ada kita bisa bikin folder-folder sesuai dengan project atau penelitian yang sedang kita kerjakan kayak gitu. Jadi misalnya tentang ini, saya pernah penelitian tentang adaptasi tes kayak gitu. Nah, jadi banyak artikel jurnal yang saya dapatkan adalah tentang apa namanya adaptasi tes. Kemudian tentang mencari pekerjaan, ini penelitian yang barusan saya bikin tentang apa namanya kecemasan pada lulusan 2020 yang di masa pandemi kayak gitu. Ini baru banget saya kerjain, makanya di sini editnya masih di September kemarin. Seperti itu. Kemudian knowledge mental health, terus tentang COVID gitu ya. Kemarin saya bikin penelitian banyak banget beberapa tentang COVID, help seeking dan lain sebagainya. Jadi ini adalah project-project penelitian saya di mana jurnalnya itu bisa saya masukin ke sini kayak gitu. Semuanya. Jadi kan saya nggak harus nyari-nyari di folder, harus mikir di mana ya, aku nyimpen di mana gitu kan. Nah, semuanya bisa tersimpan dengan rapi di dalam Mendeley gitu. Dan bahkan kerennya lagi, dia itu nanti di sini teman-teman bisa lihat bahwa sudah menyediakan informasi tentang jurnalnya. Ketika kita klik, misalnya yang ini, kita langsung, ini judulnya apa, autorsnya siapa, kayak gitu kan. Terus dia terbit tahun berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kayak gitu. Ada jurnalnya apa, volume berapa, isu berapa, dan lain-lain. Seperti itu. Contohnya ini misalnya Raya, yang salah satu yang saya pakai juga seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu kerennya Mendeley. Nah, Mendeley ini perlu kita integrasikan kalau kita mau pakai di Word, itu perlu kita integrasikan sama Word-nya gitu. Kalau misalnya punya kalian bisa lihat deh di references ini. Ini ya. Kemarin kan kita pakai yang ini ya teman-teman. Biasanya kalau yang Word biasa kita pakai insert citation ini kan, terus add new source yang kayak kemarin kita minggu lalu kita pelajari. Nah, kalau kalian belum masukin Mendeley di sini pasti nggak akan ada seperti ini di tempat teman-teman. Nah, ini namanya adalah adds-on gitu. Adds-on itu adalah yang kita tambahkan ke dalam Mendeley. Maksudnya Mendeley yang kita tambahkan ke dalam Word agar kita bisa menggunakan Mendeley di dalam MS Word kita. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah di sini teman-teman klik Tools ya. Di sini ada File, Edit, View, dan Tools. Nah, Tools ini teman-teman silahkan ini. Nanti di sini ini karena saya udah install, jadinya tulisannya uninstall. Tapi di teman-teman pasti namanya kalau belum install pasti namanya install MS Word plugin kayak gitu. Jadi silahkan diklik aja. Jadi misalnya ya ini punya saya uninstall dulu deh. Misalnya ini punya saya uninstall dulu. Oke, ini kan udah ya, udah has been uninstalled gitu kan. Terus sekarang klik MS Word plugin kayak gitu. Terus kita klik ini ada gambarannya kayak gitu, kita klik OK. Terus ini sudah terinstall di dalam MS Word kita, seperti itu. Gitu ya, kayak tadi. Kita ceknya di mana di references ini. Nah, sudah terinstall di sini lagi, gitu ya. Jadi caranya cukup mudah insya Allah teman-teman, jadi semoga teman-teman semuanya bisa gitu ya. Nah, sekarang gini, sebelum saya jelasin tentang ini, saya akan jelasin juga, sambil saya jelasin juga tentang artikel ilmiah, gitu ya teman-teman. Saya bakal pakai contoh dari, biar teman-teman tahu ya, jurnal, jadi setiap fakultas psikologi, dan nanti ke depannya, setiap fakultas psikologi itu punya yang namanya jurnal ilmiah, kayak gitu. Dan ini nggak cuma di fakultas psikologi, di seluruh fakultas psikologi, di dunia, di Indonesia, di dunia ya, di berbagai negara, kita biasanya menerbitkan yang namanya jurnal ilmiah. Apa sih itu jurnal ilmiah gitu ya? Nah, ini saya cukup bangga menjelaskan ini karena kita sekarang ya alhamdulillah lah kita udah cukup berkembang gitu jurnalnya ya, banyak yang baca dan lain sebagainya, dan kita lagi proses akreditasi, jadi semoga nanti hasilnya bisa maksimal dan semakin bisa menghasilkan jurnal yang berkualitas kayak gitu. Nah,
Ini teman-teman, apa sih jurnal itu? Ini ya, pertama kita cek di archives. Archives itu artinya arsip. Nah, ini yang terbitan paling baru ya, yang 2020 nih ya. Jadi isinya ini udah lama sebenarnya jurnalnya, tapi misalnya nih jadi intinya gini, di satu jurnal, satu edisi, ada 2 edisi ya setiap tahun, di satu edisi itu terdiri atas 10 artikel ilmiah, seperti itu. Gitu. Jadi intinya jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu apa? Artikel ilmiah adalah artikel hasil penelitian dari berbagai dari dosen-dosen, dari dosen internal kita maupun dari luar fakultas seperti itu. Contohnya adalah ini kebanyakan dari Padang ya ini. Ada beberapa ini dari Universitas Padang banyak banget, alhamdulillah. Kemudian ini dari yang ini Mbak Malisa ya, Mbak Malisa Palasifah yang kemarin jadi jadi mapres kayak gitu. Ini penelitiannya Malisa seperti itu. Nah, ini isinya adalah artikel-artikel ilmiah yang tadi saya bilang sama teman-teman. Nah, terus gimana gitu? Nah, suatu hari kalian semua atau kakak-kakak angkatan pasti pernah atau akan mendapatkan tugas yang namanya review jurnal. Nah, ini adalah yang namanya, sebenarnya tepatnya tuh namanya review artikel ilmiah ya, tapi kita biasanya nyebutnya nama jurnal, review jurnal kayak gitu. Nah, contohnya aja kita akan coba lihat punya Mbak Malisa ya. Mbak Malisa meneliti tentang adaptasi pada mahasiswa Thailand di Unisula. Jadi di Unisula tuh banyak mahasiswa Thailand ya teman-teman. Nah tapi mereka tuh kayaknya kok mengalami kesulitan adaptasi. Nah itu yang diteliti sama Mbak Malisa. Nah nanti ada abstrak seperti itu, keywords juga, dan full text. Full textnya kita akan bisa lihat isi penelitiannya apa gitu. Nah seperti, oke ini harus download ternyata. Gak apa-apa kalau misalnya download aja ya. Jadi bisa kita download. Jadi kalau mau download ya download this PDF file gitu. Terus kalau sudah kita akan buka. Nah ini sudah muncul hasil penelitiannya Mbak Malisa ini sama Mbak Maya 2018 dan Amara Diva ini 2019 kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah ini abstraknya, kemudian ini hasil penelitiannya. Abstrak itu isinya adalah ringkasan hasil penelitiannya seperti itu. Gitu. Terus di sini dijelaskan dan seterusnya. Ini nanti ada hasil penelitiannya, teman-teman bisa baca di sini kalau tertarik pengen tahu gimana prosesnya ya kayak gitu. Jadi Malisa ini luar biasa, tahun ini dia ngasilin paper penelitian tuh Malisa tahun ini dua penelitian, 1 buku gitu ya. Luar biasa sekali. Itu dosen-dosen aja mungkin nggak semua bisa seproduktif Malisa gitu. Nah ini hasil penelitiannya, nanti teman-teman kalau tertarik bisa baca kayak gitu. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Ini yang dari Unisula. Nah, ini intinya tuh isinya semuanya adalah seperti itu gitu. Jadi nanti kita akan, teman-teman ke depannya akan banyak bersentuhan dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya mau pengen baca yang lain juga bisa-bisa aja gitu. Maksudnya kalau pengen baca yang tempatnya orang lain boleh. Ini ada dari mana-mana dan cukup menarik juga ya. Ada kemarin itu penelitiannya ada yang tentang self presentation pada remaja pengguna Instagram kayak gitu ya. Cukup menarik juga, nanti teman-teman boleh baca sendiri. Nah, selain ini adalah jurnal fakultas kita. Kalau kalian disuruh review jurnal boleh banget cari dari sini ya. Sangat saya sarankan tepatnya. Oke, terus selanjutnya setelah dari sini ada juga yang kedua yang umum dipakai untuk mencari artikel ilmiah adalah dari scholar.google.com. Nah, ini mungkin saya nggak tahu ya, tapi mungkin ada banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi Google ini kan banyak nih ya. Google itu kan banyak banget layanannya ya teman-teman. Jadi Google itu kan ada email, terus ada Google Scholar. Google Scholar ini kalau kalian di Google biasa ini kan kalian nyari macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin nyari info atau apa tuh semuanya di sini gitu ya. Nah, tapi kalau di Google ini hanyalah khusus untuk artikel ilmiah seperti itu. Gitu. Jadi makanya namanya cendekia atau scholar ya. Kayak gitu. Nah, di sini lagi ada, jadi ini ada banyak penerbit jurnal yang lain di tempat-tempat yang lebih keren ya, kayak di Oxford gitu. Ini dari Oxford University di Inggris sana. Terus ada beberapa yang lain, Cambridge juga ada. Terus ini yang lebih keren sih. CDC itu tentang disease control karena tentang COVID ya. Jadi mereka ada sekitar 12
penerbit jurnal yang mereka menggratiskan semua artikel tentang COVID-19 kayak gitu. Jadi apapun tentang COVID-19 itu gratis kayak gitu. Karena nanti kalian akan tahu bahwa ada yang harus berbayar gitu. Nah, misalnya aja nih ya, kita mau, ya kita nggak usah pakai yang ini dulu deh. Nanti teman-teman boleh coba yang ini kalau mau. Tapi misalnya nih kita mau tentang kesehatan mental remaja gitu ya. Kita akan cari, nah kita akan ketemu seperti ini. Nanti ini semuanya adalah hasil-hasil penelitian gitu teman-teman. Semuanya gitu. Di sini kita bisa lihat di sini adalah sumbernya. UIR itu adalah Universitas Islam Riau, Araniri itu juga Universitas Unan, itu Universitas Andalas, Undip, Unair ya. Kemudian UNG itu saya nggak tahu UNG apa. Terus ada UGM juga seperti itu. Gitu. Jadi ini adalah semuanya hasil-hasil penelitian. Misalnya aja apa namanya bullying dan kesehatan mental pada remaja misalnya. Silakan kalau teman-teman mau coba boleh cari apa yang menurut kalian menarik gitu ya. Mau cari tentang fetish misalnya. Gitu. Kita tahu apa sih itu fetish gitu kan sebenarnya. Kalian penasaran fetish itu apa gitu ya. Nah, itu bisa kalian cari di sini. Dan ini adalah sumbernya dari sumber-sumber yang terpercaya seperti itu. Enggak dari kalau Google tuh kan bisa dari blognya orang, bisa dari mana-mana yang kita nggak tahu itu sumbernya dari mana gitu. Nah, tapi kalau di sini ini bisa lebih apa namanya tuh lebih ini bisa lebih apa namanya meyakinkan gitu sumbernya. Nah, ini misalnya kalian penasaran sama bipolar gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa bahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi ini teman-teman seperti ini misalnya nanti kalian boleh cari. Nanti tugasnya adalah mencari jurnal ya. Dan bagaimana nanti memasukkan jurnalnya ke Mendeley gitu. Nah, tapi kita coba aja misalnya yang kesehatan mental remaja tadi ya, yang pakai bahasa Indonesia dulu aja. Jadi seperti itu tadi caranya mencari jurnal, salah satunya adalah pakai Google Scholar ya, teman-teman nanti bisa dicek, bisa dicoba. Nah, misalnya nih saya mau coba ini ya, peningkatan kesehatan mental anak dan remaja melalui ibadah keislaman kayak gitu. Atau kalian mau pakai yang lain boleh ya, tapi saya coba yang ini kita klik kanan terus kita seperti ini. Nah, biasanya nanti bisa langsung ke save, ada yang langsung ke save, ada yang bisa dibaca PDF-nya. Kalau yang langsung ke save, ini langsung kita save aja. Seperti itu. Kemudian kita bisa cek di sini hasil apa show in folder seperti ini gitu. Ini jurnal agama dan ilmu pengetahuan. Gitu, teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya nanti sama sih sebenarnya kayak yang kita lihat di punya Malita tadi ya, ada latar belakang bla 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 seperti itu. Gitu. Biasanya sih kita langsung lihat hasilnya ya di abstrak ini seperti itu. Nah, ini ya teman-teman caranya. Nanti akan apa namanya? Saya minta ada tugasnya hari ini adalah nanti teman-teman saya minta untuk download jurnal ilmiah. Kalau mau tahu jurnal ilmiah itu ilmiah jurnal atau bukan, itu teman-teman bisa lihat sih di sini nanti ada tulisannya jurnal kayak gitu. Biasanya ada tulisannya itu jurnal kayak gitu. Terus kita bisa lihat ada PISSN dan EISSN-nya. Kemudian nanti strukturnya tuh biasanya seperti ini. Ada abstraknya, kemudian nanti ada pendahuluan dan seterusnya sampai ke bawah. Itu biasanya nanti ada hasilnya, kemudian ada pembahasan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian juga kesimpulannya seperti itu. Dan tidak lupa juga adalah ini daftar pustakanya seperti itu. Gitu. Jadi ini adalah tentang jurnal ilmiah. Nah, kemudian bagaimana dengan Mendeley gitu? Apa yang nah kan kalau misalnya tadi ya saya nge-save itu kan ide judulnya kayak gini ya 3898 artikel lalalala. Nah, ini apaan banget gitu. Kadang-kadang kita lupa ini artikel apa ya. Kalau mau tahu kita harus buka kan dan itu repot banget gitu. Nah, makanya Mendeley sangat membantu. Caranya adalah seperti ini. Jadi di sini ya teman-teman kita cek di sini. Terus kalau misalnya sudah di sini tuh nanti sebenarnya di situ di tempat kalian biasanya kalau udah download nanti ada create folder gitu. Pertama kita create folder dulu. Jadi misalnya apa tadi tentang Kesmen kesehatan kan mental remaja gitu ya. Oke. Berarti di sini nanti akan muncul kesehatan mental remaja ya. Ini masih kosong ya kan? Kenapa? Karena ya belum ada apa-apanya, belum ada kita masukin jurnalnya. Nah, misalnya di sini terus di sini kalian bisa klik add. Add itu artinya tambah ya. Di sini kita bisa menambahkan dokumen. Kita klik add. Terus misalnya tadi ya dokumennya kan ada di D. Nah, ini ya tadi ya. Terus kita bisa ingat oh iya ini yang ini 3898. Terus kita klik OK.
Seperti itu, dia sedang bekerja. Terus kita bisa cek di sini. Nah, di sini sudah langsung tertulis. Apalagi kalau ini kalian nyambung ke internet ya, dia akan otomatis mengisi ini. Jurnalnya namanya apa, year-nya tahun berapa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Cuman emang kita biasanya tetap butuh cek sih. Bener nggak namanya? Kadang-kadang soalnya salah dia. Apa namanya sih, Mendeley-nya itu nggak otomatis gitu bisa. Jadi kita harus cek. Misalnya Laila Tahwa bener apa enggak, Laila lalala, terus jurnalnya bener nggak namanya, judulnya bener atau enggak, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti abstrak pun akan otomatis pindah ke sini. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kan sangat memudahkan sekali nih kalau misalnya kalian mau penelitian tentang tadi kesehatan mental remaja gitu. Apalagi kesehatan mental remaja dan agama misalnya, religiusitas, ibadah seperti itu. Apakah benar ibadah itu bisa meningkatkan kesehatan mental dan lain-lain. Kayak gitu. Caranya adalah seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga di sini cukup jelas. Nah, kita juga bisa nambahin kalau misalnya satu-satu, kan malas ya, satu-satu gitu kan. Kita juga bisa kok nambahin dalam bentuk folder atau dalam banyak sekaligus itu kita bisa. Contohnya misalnya ini ya, ini di tempat saya misalnya. Ini, jadi kita bisa kayak gini, kita klik terus kita pencet shift terus, atau kayak langsung di blok itu bisa juga. Tapi ternyata nggak bisa. Oke. Nah, misalnya kayak gini, kita blok semua, kayak gini ya, itu kita klik open, gitu, dan langsung semuanya akan masuk ke sini, seperti itu. Gitu, jadi tidak perlu satu persatu, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nih kita mau remove misalnya, nggak perlu deh kayak gitu kan. Kita bisa klik kanan, kemudian di sini remove from folder, gitu. Misalnya kayaknya udah cukup satu doang kok, atau misalnya ini nggak cocok ternyata gitu ya, kita bisa remove from folder seperti itu. Gitu. Nah, ini tadi kan ini kan udah ini kalau kita klik sekali ini kan muncul ini ya teman-teman, udah lengkap ya infonya. Nah, bisa jadi infonya itu tidak lengkap gitu. Contohnya predicting intentions to seek bla 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 di Botswana, ini yang ketulis cuma nama autorsnya doang atau penulisnya. Authors itu artinya penulis ya, tapi nama jurnalnya, volumenya, isunya, dan page-nya tuh belum ada. Jadi kita tetap harus buka ini dan kita isi secara manual seperti itu. Maksudnya kita ketik manual itu bisa gitu. Jadi kayak apa namanya, ini judulnya adalah Sage Open berarti. Ini kita bisa lihat nama jurnalnya tuh di sini. Ini Sage Open nama jurnalnya. Sage Open. Terus dia terbit di sini tahun 2013. Volumenya tidak ada volume di sini. Di sini page-nya 1 sampai 11 seperti itu. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya udah, kalau udah gini, the details are correct. Terus bisa juga kita ganti kayak di kemarin ya, di Word itu kan juga kita bisa milih ini jurnal artikel kah, atau ini book kah, atau book section kah, atau apakah kayak gitu ya. Itu juga bisa. Atau kayak kemarin ya, film misalnya, atau dari magazine, newspaper gitu, report dan lain sebagainya. Itu bisa diganti jenis type-nya di sini seperti itu. Gitu. Cuman pastinya sih gitu. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ininya emang harus dicek dulu ininya bener atau enggak gitu. Jangan apa namanya, kita harus emang pastiin bahwa ini udah bener. Nah, kayak gini ini juga belum ada. Ini juga belum ada, ini book ya. Ini di sini ditulisnya type-nya book, padahal sebenarnya ini adalah jurnal artikel. Jadi harus kita ganti dulu jadi jurnal artikel. Nah, seperti ini. Terus judulnya apa? Judulnya juga salah. Judulnya adalah ini, Asian Cultural Values and the Counseling Process. Nah, jadi kayak proses counseling dalam budaya Asia, karena beda sama ini. Kita bisa ganti, tinggal kita kopas aja seperti itu. Terus kita bisa lihat ya di sini kan autornya baru si Brian S. Kim ini kan. Nah, berarti harus kita tambahin kan. Jadi kayak ini ada Donald Atkinson. Jadi Atkinson, Donald R. Hampir sama sih kayak yang di Word kemarin. Cuman ini nggak semuanya perlu kita tulis, biasanya Umemoto down gitu. Terus jurnalnya apa? Jurnalnya tadi kita bisa lihat di sini namanya adalah The Counseling Psychologist. Itu tahun terbitnya adalah tahun 2014. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Ini salah. Ini harusnya 2001 malah. Year-nya 2001.
volumenya di sini bisa dilihat ya teman-teman, volume 29. Kemudian issue itu nomor terbitannya adalah nomor 4 gitu. Artinya pada tahun tersebut, pada tahun 2001 itu adalah dia terbitan yang keempat seperti itu. Gitu. Terus ini ini kalau misalnya ini masih belum benar bisa dibenerin gitu. Jadi Asian Cultural Values dan seterusnya. Kalau sudah kita bisa klik yang ini, details are correct. Gitu. Terus kalau kita nggak mau lihat ini ada di sini, ada kecil sekali ya, ini segitiga kecil, ada kotak kecil, ini kita bisa klik dan ini hilang dia. Jadi tidak perlu, misalnya kita ngeganggu gitu ya, kita lagi baca terus ngeganggu, kita bisa tutup dan kita bisa buka lagi kayak gini. Ini ada segitiga kecil di sini, bisa kita klik seperti itu dan dia muncul lagi. Gitu ya teman-teman. Semoga cukup jelas di sini. Nah, terus kalau sudah, kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Nah, apa aja sih yang bisa dimasukin ke sini gitu ya? Kalau misalnya dari internet bisa apa enggak gitu ya? Misalnya itu jawabannya sangat bisa. Jadi misalnya di Google kita mau cari kesehatan mental remaja gitu. Nah, terus misalnya nih kita dapat mau dari Kompas ya. Kita klik kanan misalnya, kita buka di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini dari Kompas. Terus misalnya kita baca, tidak hanya orang dewasa, anak remaja bisa mengalami gangguan mental, lalala. Misalnya di sini ada info nih, pada tahun 2018 WHO mengatakan bahwa setengah dari gangguan mental yang diidap orang dewasa terbentuk sebelum berusia 14 tahun. Wah, ini kan menarik. Misalnya kita mau pakai nih, kita mau pakai ini gitu kan. Caranya gimana? Caranya sebenarnya sama aja. Ini bisa kita klik kanan, kemudian kita klik save as. Terus misalnya, ya tunggu dulu. Nah, di data D kita save. Gitu ya. Jadi kita simpan seperti itu web page-nya. Ya, ini lumayan lama buat nge-save-nya. Tapi intinya nah kalau misalnya kita mau pakai dari web page, dari website gitu ya, kita perlu ini ya teman-teman, ini adalah linknya. Ini linknya kan, nah linknya ini perlu kita copy, terus ini perlu kita simpan linknya, karena nanti dibutuhin, di dalam Mendeley-nya itu kita butuh linknya. Nah linknya itu misalnya kita save di sini ya, di misalnya nih, atau di Word gitu, misalnya kita save. Misalnya saya sering bikin tuh misalnya link website kayak gitu, terus di sini. Terus kita tulis juga, ini kapan kita mengaksesnya. Jadi misalnya ini kan 26 OKT 2020, jam 10.54. Gitu. Seperti itu. Jadi biasanya saya save di situ. Ini ya. Misalnya di satu dokumen tertentu, atau misalnya boleh di Word kah, atau di Notepad kah, atau misalnya saya seringnya di OneNote kayak gitu misalnya. Seperti itu. Kemudian nanti kita mau masukin ini ke dalam Mendeley kan, jadi gini caranya. Sama sih kayak tadi, caranya kita masuk add, terus kita masukin yang tadi, ini kan di D tadi nyimpannya ya. Nah ini kan tak hanya orang dewasa bla bla bla, ini kita klik, terus kita klik OK. Gitu. Nah dia sudah masuk ke dalam. Dan kita bisa cek buat buat ininya. Gitu. Jadi kita bisa cek di sini bahwa di sini sudah tertera namanya dan lain-lain ya teman-teman. Kayak gitu. Ya. Ini nah kita bisa keluarin lagi dia si segitiga kecilnya ini. Kemudian kita bisa cek kan tadi namanya benar, judulnya benar atau enggak. Nah ini kan tadi ada judulnya nih. Judulnya tak hanya orang dewasa bla bla bla. Terus ini ditulis sama nih penulisnya Gading Perkasa gitu ya. Jadi di sini kita bisa cek bahwa autorsnya benar Gading Perkasa. Nah, ini type-nya perlu kita ganti jadi web page. Ini gitu. Jadi tak hanya orang dewasa bla bla bla. Year-nya, publication-nya Kompas ya tadi ya. Kayak gitu. Nah, ini URL-nya kalau kita online gini kadang-kadang udah masuk, kadang-kadang harus kita add URL-nya secara manual gitu. Nah, date access-nya tadi, makanya tadi saya bilang harus kita catat itu biar kita tahu itu adalah jam 26 Oktober gitu.
Jadi kita ketik aja 26 Oktober. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, Inggris juga boleh. Kayak gitu. Seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi udah deh. Jadi dia masuk ke dalam sini. Kita nggak perlu ngetik satu-satu kayak tadi kemarin di dalam Word ya. Jadi sangat-sangat praktis sekali. Gitu. Nah terus misalnya sekarang udah sampai situ ya teman-teman ya. Kalau di sini sih filenya adalah tadi ya buat add files, add folder, import juga bisa. Kita bisa import ke manajemen referensi yang lain. Jadi selain Mendeley itu ada yang lain namanya BibTeX, EndNote, RIS, Zotero. Zotero juga waktu itu saya pernah download, tapi Zotero ini lebih buat ke teknik katanya gitu. Jadi lebih banyak digunakan sama orang-orang teknik. Sementara kita emang lebih banyak pakainya Mendeley gitu ya. Kemudian edit, ini view juga citation. Nah, ini citation styles-nya. Ini kan kemarin saya bilang ya, kalau kita karena ada banyak banget ya teman-teman, AMA atau American Medical Association, jadi dia biasanya dipakai sama dokter. Kemudian Political Science Association, biasanya buat para politisi, hukum kayak gitu. Sosiologi, terus ada juga yang Chicago, ada Harvard, ada IEEE, macam-macam banyak banget, Nature dan lain sebagainya. Cuman di sini sekali lagi yang kita pastikan adalah yang American Psychological Association karena kita dari psikologi seperti itu ya. Kemudian ini toolbar layoutnya tidak perlu biasanya. Ini sebenarnya bisa ini sih ada web importernya. Tapi kalau saya karena misalnya ini biasanya dipakai tuh kalau kita online terus gitu. Web importernya itu ada di sini. Nih di sini. Bisa sih kalau kalian mau download. Jadi web importer tuh nanti kita tinggal klik si Mendeley ini tuh nanti artikelnya otomatis masuk ke dalam Mendeley gitu. Tapi nggak kita download gitu kan. Jadi otomatis kan berarti kita harus online terus gitu. Nah makanya biasanya saya jarang pakai ini sih gitu. Meskipun ini juga bisa. Kalau mau kita bisa coba buka ya web importernya. Terus misalnya ini tetap kayak gini. I consent the use of data by extension bla 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 sign in dan seterusnya. Misalnya sign in ya udah kita sign in. Dan lain sebagainya seperti itu kayak gitu sih. Kalau mau bisa dicoba juga, nanti bisa maksudnya bisa teman-teman download gitu, bisa teman-teman pakai juga. Tapi kalau saya nggak terlalu sering sih pakai gitu. Sudah ya teman-teman, ini sudah kita coba. Kemudian sekarang apa yang bisa kita lakukan di dalam Word kayak gitu. Misalnya nih, ini di dokumen baru kita mau nulis tentang kesehatan mental remaja di masa pandemi misalnya. Terus kita cek nih kita cek di tadi ya di jurnal yang udah kita dapetin nih, yang peningkatan kesehatan mental anak dan remaja melalui ibadah kayak gitu kan. Biasanya abstrak itu apa? Abstrak itu adalah ringkasan dari sebuah jurnal tersebut. Jadi kalau kita nggak mau baca sampai ke bawah, kita bisa baca aja dari sini gitu. Misalnya di sini kita langsung lihat nih, berdasarkan hasil penelitian kepustakaan menunjukkan anak dan remaja yang memahami dan menghayati ibadah mampu mengatasi masalah dalam hidup mereka. Peningkatan rasa bersyukur, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga hubungan dengan lingkungan dan Tuhannya, sehingga cenderung memiliki standar kesehatan mental yang baik, kayak gitu. Nah ini bisa kita tulis ulang. Misalnya kita pengen ternyata misalnya ada hubungan gini ya. Biasanya kita kopas ya kan. Nggak apa-apa. Kopas itu bukan berarti nggak boleh ya. Kita bisa kopas kayak gini. Kita blok, terus kita copy. Ini bisa dikopas. Terus kita Ctrl V, ya kan? Nah, tapi kalau kita kayak gini ya, teman-teman, dan teman-teman menggunakan ini persis seperti yang kita kopas, nanti kalian akan dianggap sebagai plagiasi. Apalagi kalau kalian tidak menyertakan daftar pustakanya. Gitu. Kalian nggak nulis ini kalian ngambil dari mana, itu dianggap plagiarisme. Nah, maka dari itu, gimana caranya? Caranya adalah teman-teman perlu melakukan apa yang disebut sebagai parafrase. Nah, apa sih itu parafrase? Parafrase adalah kayak menulis ulang gitu, menulis ulang atau menyimpulkan ulang dari apa yang tadi ini gitu, dari satu kalimat ini gitu. Jadi kan di sini kita bisa lihat ya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dan remaja yang intinya mereka beribadah, mereka bisa menyesuaikan diri dengan baik dan punya kesehatan mental yang baik. Ya udah kita bisa tulis seperti itu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Ditunjukkan bahwa anak dan remaja yang menghayati, memahami dan menghayati ibadahnya bisa misalnya kita bisa menggunakan kata-kata yang berbeda, menyelesaikan permasalahan, lebih bersyukur misalnya,
bisa beradaptasi, memiliki hubungan yang baik dengan sekitarnya dan Tuhan. Hal ini membuat mereka cenderung memiliki kesehatan mental yang positif, misalnya kayak gitu. Itu boleh ya teman-teman. Jadi yang dilarang adalah kopas full dan menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat kalian. Itu yang namanya plagiarisme gitu. Tapi kalau udah kalian parafrase seperti ini misalnya ya, kemudian kita tambahkan, nah disinilah gunanya si Mendeley. Kan tadi kita dari ini ya, dari jurnalnya si Lubis ini kan, Laila Tahfa Lubis, kayak gitu kan. Nah, kita tinggal tambahkanlah referensinya. Sekali lagi jangan lupa ini ya, stylenya dipastikan yang APA 7th edition. Kemudian kita klik citation dan kita tulis aja tadi namanya Lubis. Tuh. Terus kita klik OK. Ya, sudah masuk di situ Lubis et al. 2019. Kita tidak perlu ngetik ulang kayak yang di insert citation. Seperti itu. It's very, very practical, very helping. Gitu. Terus misalnya nih, kita mau masukin sama nih ya, kayak tadi. Kita mau masukin data yang dari sini nih. Wah, ini kan datanya wow banget gitu kan. Katanya pada tahun 2018. Ini nggak apa-apa nih kita kopas. Nggak apa-apa kita kopas ya. Tapi habis itu di parafrase. Gitu. Nah ini. Misalnya kita kopas sampai sini nih. Terus kita kopas lagi di dalam ini ya. Saya kalau misalnya nulis paper juga kayak gitu kok. Wah ini langsung keluar kayak gini. Nah, ini nggak apa-apa kita kopas kayak gitu. Tapi ya tadi gitu, kita harus parafrase ulang. Seperti itu. Jadi misalnya tahun 2018, WHO menyatakan bahwa, nah kan mengeluarkan pernyataan, bisa kita tulis menyatakan. Bahwa menyatakan 50% dari gangguan jiwa pada orang dewasa terjadi sebelum berusia 14 tahun. Nah, kalimatnya sudah beda ya, teman-teman. Lebih lanjut, terlebih misalnya. 15% remaja di negara berkembang terlebih 15% remaja di negara berkembang memiliki keinginan atau memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya, kayak gitu. Ya, jadi intinya parafrase adalah menuliskan ulang atau menyimpulkan ulang dengan kata-kata kalian sendiri gitu. Jadi itulah makanya itu yang namanya tidak kopas gitu ya. Kemudian kita bisa tadi namanya kan siapa coba kita cek ya, namanya tadi si penulisnya ini adalah si Perkasa Gading ya kan. Nah kalau sudah kita bisa masukkan si namanya Perkasa Gading ini dengan insert citation, terus kita carilah namanya si Gading, hanya satu di sini, Gading Perkasa, kita klik OK. Sudah muncul di sini. Jadi tidak perlu insert citation satu-satu ya teman-teman. Sekali lagi seperti itu. Kalau sudah, kita mau bikin apa? Misalnya kita mau daftar pustaka gitu ya. Oke, udah cukup nih datanya gitu kan. Terus kita mau bikin daftar pustaka. Tinggal di sini teman-teman lihat ada insert bibliografi, kita tinggal klik aja dan langsung muncul. Sudah seperti ini. Gitu. Sama sih, ini sama kayak yang di Word, cuman yang memudahkan emang si insert citation-nya. Dan biasanya kalau yang di ini di sini di Mendeley itu jauh lebih lengkap. Biasanya udah ada DOI-nya, macam-macam. Seperti DOI itu adalah Digital Object Identifier yang memastikan bahwa emang si artikel itu tuh ada di dalam internet kayak gitu. Seperti itu. Jadi nggak abal-abal gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Nah, tugas teman-teman semua ini nanti sama-sama kita akan praktekkan di minggu depan ya teman-teman. Tapi tugas teman-teman minggu ini adalah bisa sign in, bisa create account di mendeley.com tadi, pakai email Gmail kalian masing-masing, kemudian download Mendeley-nya, seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, semua email, password itu dicatat baik-baik. Silahkan bikin catatan di
HP kalian atau di laptop kalian atau apa gitu ya. Biar teman-teman kalau misalnya lupa bisa langsung lihat lagi. Dan jangan bikin password yang susah-susah amat kalian ingat gitu. Password itu nggak harus yang rumit ya. Yang penting tuh apa namanya, kalian bisa mengingat dengan mudah gitu daripada kalian bikin yang rumit terus kalian sendiri malah lupa gitu kan ya. Maka dari itu silakan bikin password yang mudah diingat. Kalau tadi memang lupa nanti bisa send link tadi ya, forgot password terus send link tadi, terus cek emailnya nanti bisa klik di emailnya itu untuk bisa login balik ke Mendeley-nya seperti itu. Gitu. Jadi seperti ini. Ini sangat-sangat praktis ya teman-teman. Jadi sangat memudahkan sekali kayak gitu. Seperti itu teman-teman apa namanya pemaparannya tentang Mendeley gitu ya. Silahkan nanti kita nanti akan seperti ini hasilnya. Minggu depan saya bakal minta kalian buat sudah download, sudah install, dan nanti kita akan masukin jurnal sama-sama yang sudah saya tentukan kayak gitu ya, biar sama, biar semuanya sama. Atau nanti saya kasih bebas biasanya, nulis bebas tentang tema psikologi, satu tema psikologi apa yang pengen kalian pelajari, dan prosesnya kayak tadi. Di parafrase, di kopas boleh, tapi di parafrase. Gitu. Jadi diketik ulang dengan bahasa yang berbeda, kayak gitu. Karena kalau kalian mau kopas, ya sekarang nggak apa-apa sih, tapi besok waktu skripsi, yang namanya skripsi itu di scan plagiarismenya, seperti itu. Gitu, namanya pakai Turnitin. Gitu. Kalau kalian mau lihat Turnitin ya, ini saya tunjukin aja Turnitin. Turnitinnya Malisa aja. Karena kemarin dia berhasil bikin ini, Turnitin Malisa. Kayak gini. Ini ya teman-teman, ini kan ini papernya Mbak Malisa yang tadi ya. Terus ini Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ini tuh yang warna-warni ini artinya kedetek plagiarismenya gitu. Bahkan di Fakultas Psikologi bla 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 ini aja tuh bisa ketahuan gitu, maksudnya kalau bahkan kalian nggak kopas sekalipun ya, itu akan ketahuan. Ini nomor 1, 4, 2, ini ada nomor-nomornya. Itu menunjukkan dari mana dia kopasnya, kayak gitu. Bahkan sekalipun kita nggak kopas ya, tapi mungkin ada orang yang menulis dengan kalimat yang persis sama di internet, itu akan kayak gini, yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Nah, ini nomor 23 ya. Kita bisa cek di bawah, ini nanti ada tulisannya. Nomor 23 itu dari mana? Nah, ini ketahuan semua. Kayak gitu. Di sini ada similarity index-nya, 23%. Berarti 23% dari internet source, 5% dari publications, 5% dari student papers, itu semuanya ketahuan gitu. Jadi misalnya dari di sini dari nomor 1 docobook.com itu 7%, 6%, 2%, dan seterusnya seperti itu. Jadi tadi ya misalnya nomor 23 gitu. 23 itu ada di, nah ini, dari sini. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kurang dari 1% kan berarti nggak apa-apa ya teman-teman seperti itu. Itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi yang tinggi tadi itu ya kalau bisa ya tadi kayak gitu. Nggak sebanyak ini. 24% itu adalah udah bagus sih. Karena minimal 25%. Jadi 24% itu udah oke. Kalau kalian Turnitinnya ada 24%, kalian bisa ujian skripsi. Tapi kalau belum, ya kalian harus berusaha gimana caranya menurunkan tadi. Makanya dari sekarang, dari semester 1, jangan dibiasakan kopas. Biasakan untuk mengetik, bukan mengetik ulang ya, tapi memparafrase tadi, menyimpulkan ulang, dan membahasakan ulang dengan kalimat yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda, seperti itu. Karena ini tuh kita sebenarnya nggak kopas. Malisa ini saya yakin dia nggak kopas ini. Cuman ya itu tadi, bisa kedetek juga kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya, nah ini kan kalau yang free kayak gini, ya berarti dia nggak kopas sama sekali. Itu ini banyak banget ya yang kopas ya. Menurut sana loh. Tapi meskipun bisa jadi sebenarnya nggak. Makanya emang kita harus berhati-hati gitu ya. Jadi dari sekarang saya mau menunjukkan sama teman-teman bahwa kopas itu ya tadi bisa menjadi bagian dari plagiarisme kalau satu itu benar-benar kopas 100% dan tidak kalian beri sumbernya seperti ini. Ini nanti kalau misalnya ini bisa kena plagiarisme. Gitu. Kenapa? Karena nggak dikasih sumber. Nah, yang benar yang mana? Yang dikasih sumber seperti ini. Artinya ini tulisannya Lubis dan kawan-kawan tahun 2019, sorry. Seperti itu. Ini juga Perkasa 2020 misalnya. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau masih bingung ya nggak apa-apa, ini saya rekam, nanti habis ini saya upload di YouTube, jadi silakan kalau mau teman-teman mau apa namanya mengulangi gitu ya tadi, menonton ulang kayak gitu kan, atau kalau ada yang butuh gitu ya suatu hari nanti buat skripsi atau apa, nanti bisa ada bisa nonton lagi seperti itu.
gitu. Tapi sebenarnya sih nggak susah banget ya untuk menggunakan Mendeley. Ini sekali lagi nanti bisa download di sini, download Mendeley for Windows kayak gitu. Kemudian nanti baru login dari situ juga bisa gitu. Jadi nggak harus login dari sini ya. Tapi kalau mau sih bisa create account dulu di sini gitu. Pakai email kalian yang biasanya. Seperti itu. Gitu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau mungkin gimana? Kira-kira cukup jelas atau